صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرسوسا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري وأصوله وثم إلى الإمام القسطلاني ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمهاتنا وأمهاتكم وأمهات الحاضرين وأمهات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babut taqwa utawi iku bab narangaken takwa wal huda lan hidayah niku nggih wa arkanil islami lan narangaken pira-pira rukun Islam wa umurid dini lan narangaken pira-pira perkarane agama. Qala dawu sapa Ibnu Umar Sayyidina Abdullah bin Umar la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. La yablughu ora tumeka sapa al abdu kaula tidak akan sampai sapa al abdu kaula ora tumeka haqiqatat taqwa ing hakikate ketakwaan hatta yada'a sehingga ninggal sapa si niku wau abad hatta yada'a sehingga ninggal sapa si abad ninggal ma ing barang yakni napa kelakuan atau ma ing barang haka kang obah-obah atau grenyet-grenyet hatta yada'a singgo ninggal sapa si abad ma ing barang haka kang grenyet-grenyet utawa kang obah-obah apa si ma obah-obah fi sadri ana ing dalem ati. La yablughu ora tumeka sapa al abdu kaula haqiqatat taqwa ing hakikate ketakwaan hatta yada'a singgo ninggal sapa si al abdu ninggal ma ing barang haka kang obah-obah utawa kang grenyet-grenyet apa sima fi sadri ana ing dalem ati. Bab nika nerangaki awal daripada kitab saya kaji Jawahirul Bukhari Kak Dinto nerangaki tentang ketakwaan, hidayah, petunjuk dan rukun-rukun Islam dan menjelaskan tentang umuriddin perkara-perkara seberkaitan kelaban agama. Taib. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah min kibari sahabah min habri sahabah. Sayyidina Abdullah bin Umar sekalipun umur sangat relatif sangat muda tapi beliau ampun terbilang dan tergolong min kibari sahabah atau min habri sahabah, bagian daripada pangrajana sahabat. Karena luar biasa Abdullah bin Umar itu adalah orang luar biasa hebat. Apa kata beliau? La yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sehingga seorang hamba tadi itu meninggalkan apa yang terlintas atau apa yang ada di benak hati daripada seorang hamba.
maksudnya nasihat nikah seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sehingga seorang hamba tersebut meninggalkan apa yang berseteru, yakni sesuatu yang tersimpan dalam hati daripada kejelekan. Ada orang tahu kecuali kulit sampian sebelah dalam hati. Nah, orang saya mencapai hakikat takwa, hakikat ketakwaan, benih hanya sekedar ucapan takwa gila, tapi betul-betul bersemayam di dalam hati, dalam sanubari, maka hamba kelak bakal meninggalkan sesuatu hal yang berseteru. Artinya abang tibi tak nyaman bi apa saya kelako dia keng le simpen takwa itu orang pandai menyimpan keburukan, mun tak tele ningkel mahaka fis sadar, mun kaulaban panjenengan kita bisa meninggalkan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Andai seandainya beda orang sing ngaonengin apa sebeda dalam hati saya sempenek, aku sampean tak seneng. Makanya jangan peribahasa mungkin apanya mana bangkai atau betang saya terpendam, saya pendem, ya pasti abau. Sehebat-hebat orang nyimpen kecubaan mesti bakal ketelak kecubaan. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jabun Kanjeng Nabi, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah ada pada husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak ini adalah kebaikan, al-birru. Wal ithmu, adapun sesuatu yang buruk, bareng coba mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Wal ithmu, adapun sesuatu yang dosa, yang buruk, mahaka fi sadrika, sesuatu yang berseteru di dalam hati kita, wa karihta ayyattali alaihin nas, sedangkan kita tidak mau, tidak senang, tidak suka kalau orang lain mengetahui apa yang kita simpan. Ada barang coba mun barang bagus engki ada orang nyimpen, artena ada orang barang todus mun mau barang bagus nih kah, mun barang coba simpen karena aban malo mun orang berarti barang coba. Al birru husnul khuluq, bagus nikah adalah husnul khuluq, akhlak si bagus. Bada orang bagus tapi akhlaknya coba ya tak bagus. Teti sedeti ukuran bagus cobaan orang ini keberenang akhlak. Orang re alim, orang re ahli ibadah, orang re bagus can orang, tapi akhlaknya tak tepat. Iya tak tepat berarti tak bagus berarti. Nah, berarti kebagusan nikah bersumber daripada akhlak si bagus nikah. Sebukale orang ngocak bagus tapi akhlaknya coba, ya tetap coba. Wal ithmu, bareng saya coba, sekalipun sampean bungkus serapi mungkin, sekalipun sampean tata dengan sebagus mungkin, tetap bisa jadi bagus, bareng coba kok. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Sedangkan barang saya coba adalah barang saya simpen di dalam hati, saya napa berseberangan di dalam hati, perang di dalam hati neka antara natako ben tako etemo. Karena kulit sampean mau narimun sampai bereng tahu, kulit sampean todus mau netemo. Berarti rekocak bareng ithmu, bareng saya coba. Nah,
Kulebi sambian tak bekal depak deka hakikat ketakwaan. Tak hanya mau orang setakok ke Gusti Allah. Mun tak tela muang nikah pak. Mun tak bereng muang napa? Mahaka fi sodrika. Mun tak tela muang apa sebenarnya dalam ate daripada kecubaan nikah. Saya simpan dalam ate, tetapi saya simpan bareng saya coba. Masya Allah, lembut nih. Ya, jadi ketakwaan mereka benih hanya sekedar sampai sebagian daripada mereka meninggalkan sesuatu yang tidak haram, meninggal sesuatu yang tidak dilarang. Keng takok tome beda bareng saya larang, saking sempurnanya ketakwaan mereka. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, mazalati taqwa bil muttaqin. Tidak henti-hentinya ketakwaan selalu berada di dalam orang-orang yang bertakwa. Mazalati taqwa bil muttaqin. Hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Sehingga mereka meninggalkan sesuatu yang halal makhafatal haram karena khawatir takut terjerumus ke dalam perkara yang haram. Wah, dia takwana special edition, ya limited, jarang berdengar nega. Meninggalkan sesuatu yang halal, makhafatan lil haram karena takut tomeba de perkara si haram. Ngguri sampean kan nekat. Anu taon leo gampang wis dekil sepenting anu kade lah. Ki atanya ke kiai, de remah insyaallah. Berdebe jalan keluar. Orang lamba, orang saya takut ke pangeran dengan meninggalkan sesuatu saya halal, takut tu mebe haram. Bener saya haram, bener saya makro. Halal. Tinggal korangin urusan halal nikah makhafatal haram tocuna saking takon aben ben ajegeun aben takut tu mebe perkara saya haram. Aku sampean enten taule jan otang mon beda budun ja wawan beda caran deki gempang beda caran deki wah anak rena orang lamba bareng halal takut pak takut bareng halal nih kah beni anak rena haram apa halal lah si halal nih takut ada apa takut engkau tome beda perkara si haram. Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan sedih nyaman tok Hasan. Masya Allah. Banyak para ulama, para imah, orang-orang sebat hebat nih kah meninggalkan sesuatu apa halal gila. Al-Imam Abu Darda, Imam Abu Darda beliau pernah mengatakan tamamut taqwa ayyattaqiyallahal abdu hatta yattaqiyahu min mithqala dzarrah wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khasyatan ayyakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Imam Abu Darda mengatakan tamamut taqwa kesempurnaan ketakwaan kepada Allah ayyattaqiyallahal abdu seorang hamba benar-benar takut kepada Allah sehingga dia takut sebiji daripada dzarrah sebikina dzarrah ni kini sarah dari kebeterah takut bareng sekini dia takut perkara haram singkeun langalangin singkok dari Gusti Allah hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal. Mereka menilai sesuatu hal yang halal tinggal si halal etina beda si haram si halal pun tinggal takut si halal dia tercampur perkara si dzarrah seberaan bilis podek king perkara si haram takut dia silang-ngalangin engkau bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berat pak sehingga ketakwaan ini jadi tameng. Ketakwaan ini jadi senjata untuk membunuh setan
ketakwaan neka tameng daripada kudaan ben rayuna setan. Kimun pangeran le tak kata kok Pak le tandi mon ki beda takwa mon ki beda takwa neka beda dua, beda takwal gulub beda takwal jawareh, beda takon ateh beda takon badan, beda takon ateh beda takon badan. Takon ateh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala debu wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka dia tergolong adalah daripada golongan orang-orang yang hatinya mempunyai ketakwaan, taqwal qulub. Berarti takok ke Gusti Allah ini ke beda taqwal qulub, takon ateh. Atina takok sombong, atina takok ujub, atina takok takabur, atina takok riak, terus takok atin saya takok. Dalam atir beda rasa takok dah ke Gusti Allah berarti kocak takwal qulub. Beda takwal jawareh, beda takon badan. Apa takon badan? Beramal sesoleh, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nikat takwal jawareh. Beda orang apa jengking aten tak takok ke Gusti Allah ya pancet ngecok. Beda orang aten takok ke Gusti Allah king beten tak taat ke Gusti Allah. Ada dalam Al-Qur'an nyebut iman, nyebut takwa kecuali pasti beda amal. Mulai dari pertama ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa tanda orang yang beriman, bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Pasti beda amal. Orang setakok dek ke Gusti Allah, ya orang seiman ke Gusti Allah, iman dek ke bareng si gaib, neraka ya gaib, swarga gaib, malaikat gaib, setak katon tapi iman. Wa yuqimuna shalah. Tak cukup orang cuma takut ke neraka, iman dek swarga terus ke masuk swarga terus masuk ke tak terus tak masuk neraka, takut ke neraka tapi tak mengerjakan amal, tak bisa. Benar mutakin nih kah? Nyari sampai dengan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala nyebut ketakwaan, bila Gusti Allah menyebut ketaatan, bila Gusti Allah nyebut keimanan, pasti beda amal sesoleh, pasti bonan. Pasti bonan. Nyebut ketakwaan, nyebut ketaatan, nyebut keimanan, pasti torotin keleban amal kebagusan, takwal jawareh. Maka nikah harus saling melengkapi, saling mendukung nikah. Mula aten takok ke Gusti Allah, maka beten gelecek ngajak taat ke Gusti Allah. Bila aten takok ke Gusti Allah, maka beten takok kapi. Lesan seagibah, lesan secar pakah, ya lesan sedungat dua. Jaga. Karena baik dalam apa takok ke Gusti Allah, sing kebeten ngajak takok ke Gusti Allah. Orang yang paling bagus nikah bener orang yang paling genteng. Orang yang paling nikah neng Gusti Allah menurut pandangnya Gusti Allah. Orang yang paling bagus bener orang yang paling soki, bener orang yang paling radin. Pasti orang yang paling bagus ajmalul insan, manusia yang terindah, walladzi yakhsha ayyudhiyal qulubal akharina bikalamihi. Orang yang terindah adalah orang yang selalu menjaga omongannya, jangan sampai omongan tadi itu menyakiti orang lain, perkataannya menyinggung perasaan orang lain. Orang paling top, orang paling bagus orang ini. Ajmalul insan, paling bagus-bagus orang, lesana selalu ejaga, tak sampai menggunjing, tak sampai nyacat. Aten awak takok ke Gusti Allah, lesana pun takok sing ngrasana orang. Paham ya? Jadi mula takwal gulub, aten takok ke Gusti Allah, takok kapi deki. Bita bi orang munafik, bita bi orang
munafik. Orang munafik nih kak dalam aten tak pada bereng ocaan berseberangan nih kak antara perkataan, ucapan dan perbuatan nih tak pada. Orang yang bertakwa, orang yang takut ke Gusti Allah pada. Saya takwa ongkul, takut dalam ateh, takut ke Gusti Allah jauh dari perkara yang haram. Lakonah halal, ocaan jujur, kelakona tepak bener. Adapun orang-orang yang munafik atene nikah, napa? Bil kadzib qalbul munafik yatazayyan. Bil kadzib qalbul munafik yatazayyan. Dengan kebohongan qalbul munafik, hatinya orang munafik yatazayyan, akan terhiasi. Atin orang yang munafik nikah wal'iyadzubillah, atin orang yang munafik aneka hiasan nikah carpak ke orang ngebos guru. Bil kadzib yatazayyan qalbul munafik, qalbul munafik yatazayyan, kelaban kebohongan nikah hati orang-orang munafik terhiasi. Jauhin apa sing ngerosak keiman si bedalam ate, termasuk kadzib ya, termasuk sombong, termasuk ria, termasuk napa si ngerosak. Karena situng beda nih gelas nih esena aing mau yenom sehat, tapi ketika tercampur penyakit maka gelas se yesen susu murni, yesen vitamin, air putih yang segar, karena pun tercampur dengan satu tetes racun, maka gelas se susu gela bakal percuma. Dalam atena orang sebeda ketakwaan tapi tercampur kelaban kemunafikan, maka ketakwaan bakal kalah kelaban sifat munafik. Tak bakal beda dalam situng beda dua eseh tada, mesti salah situng pasti kalah. Beda vitamin beda racun, pebenyain vitamin king beda racun tetap kalah vitamin pak. Maka Habib Umar bin Hafid makin ni ke Indonesia terlalu barokan masih tak entar. Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, seluas lautan, selebar lautan, sebanyak air yang di lautan amal kita tercampur dengan satu tetes kesombongan, maka lautan amal yang seperti lautan tersebut akan sia-sia, rosak. Amal gue sampean nggak tase, king beda sifat sombong secap-cap, elang amal apa? Mau balik Ustaz? Amal secap-cap, penyakit tah setase, sombong, ria, ujub, takabur, ya tambah apa? Cereng aing segelas susu segelas, mun parlo susu seember setembeh tapi tercampur banyak secap-cap bae Pak, elang bonan sobung. Makanya hindaren apa sih bisa merusak deka hakikat takwa. Apa jadi ya? Mahaka fis sadr, sesuatu yang berseteru di dalam hati, atarung di dalam ateh antara takut etemu takut derma, karena dalam atina tersimpan niat-niat buruk, niat-niat jahat, sehingga aben takut ben kebeter selalu dihantui rasa takut, selalu berusaha bagaimana caranya keburukan yang ada pada dirinya tertutup. Tak bener yang takut ke pangeran mun nikah. Orang yang takut ke Gusti Allah ada simpen-simpen dalam atina ini. Dendam ke orang tak ada, beci ke orang tak ada. Waduh ya repot mun kala sebaban. Inya bener yang belajar. Lain salaman jeto tak salaman lepegel tak salaman. Awas keke. Lain nyapa jeto tak nyapa. Abe re aromasa. Engki karena mungkin ku lebih sampean terlalu larang ngeregeni ka orang. Karena terlalu mahal abri standar da orang, terlalu teki standar tah.
terlalu mahal untuk dibeli oleh orang lain. Sengki akhirnya bereng taknya pasakone pegel, bereng tak atole mata atole pacol jadi waduh kena. Karena kulit sampean terlalu nyabek, terlalu teki nyabek. Mungkin bedereng nyacat kulit sampean ya pantas mau nabek cacat pacet abek kadaria. Beda orang ngoci dua apaan saya poci cerengkeng Gusti Allah saya noto pendek tangga korangan cek saking apa katon ada orang moci. Tak depak deka hakikat ketakwaan sampai kalau panjenengan meninggalkan sesuatu bereng saya simpen di dalam ate ben bereng kelak takut itu ben orang lain. Ya mentah belajar tolos Pak. Oh sepenting kan ate nah ya mun kelakone coba. Wah dalam tandi kok sifat sombong dan iya keng kelakone kakek tak tepak melanggar mabuk kok. Mangkan ketakwaan jan gelek bede takon ate ya bede takon betul. Atau sebalik ke bede orang ahli sholat tapi dalam ate na sombong ya berarti tak takut ke Gusti Allah. Lebih parah boleh orang tak bejeng tak apasah gena tak apasah gena tak jumatan sepenting rian aja dek kancin masih kakek tasbih elong-olong masih kakek dele cetak dele biru dele celeng de ini bisa sujud keng katanya sombong ini bener ocan sampean bener ini tak bejeng ini tak bener Pak tak apa sana saya kelero tak cukup orang cuma ngaku takut ke Gusti Allah cereng orang nyimpen bayi nyimpen bareng coba bener ngelakonin bareng coba nyimpen bareng coba dia tak kocak haki kota takwa ada remah sampean tak kocak orang gila depak deka hakikat ketakwaan tapi beda hakikat takut ke pangeran dia hakikat manusia beda saya hakikat manusia mun sampean ngerasa aki sakit idza sya'arta bil marad fa anta hayyun mun sampean ki bede gresa sakit berarti odi sampean mun tak sakit sekali mati berarti wa idza sya'arta bimaridil ghairi Nabi tak salah fa anta insanun mun sampean ngerasaki sakit fa anta hayyun berarti sampean odi mun sampean bisa ngerasaki sakit orang lain sakit sampean bisa ngerasaki sakit orang lain sehingga membantu bisa bantu obat bisa nyandek dereng sakit fa anta insanun berarti sampean manusia ada hakikat manusia bisa memanusiakan manusia karena beda manusia yang tak bisa menjadikan manusia sebagai manusia diperlakukan sebagai binatang enggak hewan orang ya ke hewan Pak orang diperlakukan seperti binatang manusia mun saungkuna andi perasaan manusia mun saungkuna beda orang sakit kanca sakit tetangga boleh sakit bener sakit artinya bisa ngerasaki sakit orang lain sehingga bisa bantu bodereng repot ngerasa aki repot orang lain bisa meringanaki repot beban daripada orang lain fa anta insanun remanosa karena ada benar di perasaan bede betek kayak ngak manusia keng bede bentuk ngak manusia keng baik de lima benih manusia wa gulubuhum gulubus syayatin keng ate ngak ate na setan bahkan pakai na orang sesoleh keng sayang atena orang setoleh atena orang sebejat atena persis engak beteka engak atena setan naudzu montak mulai dari mangken kulit sampian muangket penyakit nih kak nih bunga napau oneng tete mbian apa jangan bahasa Jawa bener tete aja titi deh tete bunga napau mon beda tete nah tak buah bungkan apa omon beda tetena tabu karena beda penyakit hakada ate kuliwi sampian mon ki beda penyakit tak buah tak di rasane ser ka orang tak peduli do orang sakit tak sayang dek anak yatim
tak belas dak selebih kene, tak hormat dak selebih tua, karena aten apa lebih dak teten nah. Mahaka fi sadr, sesuatu penyakit sebeda dalam ate, tak bisa pada pak hakikat ketakwaan tak bisa. Mun ki beda penyakit di dalam ate, tak berusaha muang daripada mahaka fi sadr, apa saya simpen dalam ate. Ya, waduh. Sepenting takok ke pangeran, bayan je terus usaha, cambu ganjirnya. Karena hati ini kayak sini iman dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya. Iman seseorang dalam hakikatnya adalah telanjang. Al-imanu uryanun, iman ini ketelanjang, abengkang. Hanya mau orang terbengkang ki kembang masuk angin, kembang kening penyakit. Walibasuhu at-taqwa, kelampin iman takut dah ke Gusti Allah. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membahasakan ketakwaan sebagai pakaian. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li, kata beliau. Libasuhumut taqwa, mereka berpakaian ketakwaan, bukan hanya sekedar pakaian yang ada di tubuh, hati mereka berpakaian ketakwaan. Nih buat pejabat nih, pakai na dasi, pakai na jas, pakai na bagus, tapi hati na telanjang, ini tetap jadi koruptor. Cek kira orang yang ke masjid sepakaian poterwa, orang yang bagus kepi, mon hati na tebengkang, tak kelambian takut ke Gusti Allah, mulai ini bersandal pak, mulai ini bersepeda motor. Kemula hati na kela iman kala iklampiin kala bentakok dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasimahumul haya'u, hiasan ketakwaan adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Todus sa tokara todus, sa cekcok todus, sa maksiat todus. Todus, le todus nih kah hiasan daripada keimanan kalau panjenengan. Beda orang ngako iman ben ngako takwa king tak todus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tanya dekat para sahabat, atuhibbuna an tadkhuluna al-jannah, wahai sahabat, maukah kalian masuk surga? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Ada 3 syarat kunci daripada surga, di antaranya wastahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Todus ada ke Gusti Allah, kelaban todus ya ongkuan bener todus ka orang. Mon todus ka orang akhirnya sempen bareng saya coba kele takut temu, tetapi ada tempat saya lopot daripada pandangna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Can bahasana orang Arab, aja bahasana orang Indonesia, haya nih kah malu. Semakin besar kemaluannya semakin hebat. Benar kemaluan saya lain aja, muhlis saja tak kuat dah. Rasa malu dari le. Mun bahasa Indonesia malu berarti dasar tidak mempunyai kemaluan. Mun tandi kemaluan dah. Cinganan banyak tandi kemaluan. Jadi semakin besar kemaluannya, ya. Murah atau leda bebelis. Omong semakin besar kemaluannya mulis moro nunduk moro. Mau nanti malu selamat. Saya malu, jangan saya ini malu. Ya karena saya ini dipaksa, diret-seret terus kemaluan saya, ya akhirnya saya berani untuk eret-seret kemaluan aja. Kemaluan. Ya, jadi pemaluanku. Mereka ni kocak kemaluan je, ya polan malu mana temu orang. Ya, mahaka fi sadra ala kulli hal mun terangaki terlalu panjang lebar. Ya, jadi mun ki bede apa saya coba saya simpen dalam ate nikah. Kemudian kulit sampean tak seneng orang lain ningali berarti orang kita ada pada hakikat takwa. Masya Allah. Ya.
nyon ka Allah Subhanahu wa taala matur muga kul pancen dadi yakin golong orang-orang saya muttaqin, golong orang-orang saya takut ka Allah Subhanahu wa taala. Mon karo napa jangan mangken takwa takut istri tua jangan maba ya takwa kapir ya masih saya ngojak ya takwa ki ya keng bune takwa bene takwa biasa ya mangken takwa kelambi ya bade kelambi takwa keng kelambine tok se takwa kelambine takwa huta ada punya najem ya keng renggere ngena kelambian takwa aja kelambina tok takwa ya cek kelambina tok takwa aten petakwa apa kelambina iman takok ke Gusti Allah makanya kocak beda kelambi takwa. Adapun orang-orang yang soleh Al-Habibul Haddad mengatakan apa libasuhu muttaqwa bila kul sampeyan setak kelambina dak pasar kelambian dak sabo kelambian dak masjid kelambian dak pengajian kelambian keng mun kelambina dok majelis kelambian keng mun kelambin tak takok ke Gusti Allah ya wis masih walaupun ke majelis tok majelis bagus tapi sene coba arep pas dateng apa tak takok ke pangeran tak kelambian takok ke Gusti Allah. La ilaha illallah. Duh berat nih ya berat keng mun ki bede bibit-bibit ketakwaan maka insya Allah dari bibit ini bakal tumbuh mulai tumbuh romat terus rabat sampai betul-betul ketakwaan kelak berbuah amal sesoleh ya. Jadi bada takwal gulub bada takwal jawareh sebaliknya ki bada maksiatul gulub bada ma'asil gulub bada ma'asil jawareh bada maksiat taateh pun kelak banyak keterangan bada maksiat badan pun juga bisa maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb matur muga tete ilmu si manfaat sehingga ilmu ini bisa nambahin ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hakikat ketakwaan kata Imam Sayyidina Abdullah bin Umar, hakikat ketakwaan adalah ketika kita mampu meninggalkan sesuatu apa yang ada di dalam hati dan kita tidak mau orang lain mengetahui. Kecubaan di dalam hati nikah, setakwa temu orang, saya simpen, boci ke orang, dendam ke orang. Napa baik saya kira mau beda orang tahu, orang lain tak kulit sampean tak seneng. Ini berarti bareng saya coba. Nah, bareng saya coba ya berarti mungkin ibadah dalam hati tak bisa dapat ketakwaan dekat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. An Hamdalah bin Abi Sufyan wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma'lumat